Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang sakit nggak? Nggak ada. Alhamdulillah. Kita senantiasa diberikan nikmat sehat. Makanya banyak bersyukur, dijaga kesehatan, jangan banyak makan sambal. Terus sakit perut, ada yang nggak masuk gitu ya. Sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu mau absen dulu ya. Bener gak nih pada hadir semua? Nur Najmi, Hadiro. Salmia, Arwa Azka, Aura, Shanti, Dewi Anja, Dewi Fitriani, Frila, Gina. Kita mulai pelajaran, coba diperiksa rapihan dulu. Kalau ada sleting yang belum disletingin, kancing yang belum dikancingin, dikancingin dulu. Sampah, kalau ada sampah. Kalau ada sampah, mereka nggak mau masuk. Udah rapi semua? Oke, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa, kita mulai dengan pembacaan doa. Ketua kelas, Iza, pimpin doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban. Islami dinan. Baik, masih ingat gak? Tepuk semangat. Iya, masih ingat? Masih. Iya, kita stringing dulu ya. Ayo coba, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya, baiklah, kita sekarang mulai masuk ke materi. Siapa yang ingat materi sebelumnya? Ya, Wano, apa? Ingat nggak? Mengenai iman kepada hari akhir dan macam-macam hari akhir. Ada berapa hari akhir? Macam-macam hari akhir ada berapa? Siapa yang bisa? Ada dua. Ada 2. Apa aja? Kiamat kubro. Dan sekarang kita mau mempelajari tentang tanda-tanda hari akhir dan dalil-dalil mengenai kiamat kubro. Dan sekarang kita akan membahas itu ya. Kemarin kita membahas tentang makna hari akhir dan macam-macam hari akhir. Sekarang kita bahas tentang dalil-dalil beserta tanda-tanda hari akhir. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu setelah dilakukan diskusi, peserta didik diharapkan mampu menelaah tentang dalil-dalil akhir, dalil-dalil hari akhir dengan benar. Kemudian setelah diadakan diskusi, peserta didik mampu menjelaskan tentang tanda-tanda hari akhir dengan baik dan benar. Nah, baiklah, sekarang kita mulai dengan literasi. Kita mulai dengan dalil nakli yang berkaitan dengan hari akhir. Siapa yang mau baca? Ya, Cantik. Silakan Cantik. Terima kasih Cantik. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir nanti. Amin. Kemudian siapa yang tahu manfaat belajar tentang hari akhir? Apa manfaatnya sih? Kita harus belajar mengenai hari kiamat. Siapa yang tahu? Ya, apa? Untuk meningkatkan iman. Dengan adanya kita
akhir atau hari kiamat, mudah-mudahan iman kita semakin hari semakin bertambah. Oke. Di sini nanti ada video tugas kalian, simak video tersebut. Nanti ibu minta satu orang yang menyimpulkan isi dari video yang kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. 10 tanda-tanda kiamat besar yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Urutan yang pertama dari 10 ini adalah keluarnya Dajjal. Ini urutan pertama. Dajjal, jemaah sekalian, adalah diambil dari kata-kata Dajjal yang berarti kekacauan. Ciri-ciri Dajjal disebutkan dalam banyak hadis yang sahih adalah mata kanan. Tentang apa video yang kita simak tadi? Siapa yang bisa? Tentang apa dulu? Tentang apa? Iya, kalau yang bisa tembak tangan. Tentang apa? Tentang Dajjal. Oke, nanti siapa kita pakai game dulu. Kita main game dulu. Siapa yang salah tepuk tangannya, maka saya minta cerita tentang Dajjal. Singkat aja tentang tadi yang kita dengar. Oke, masih ingat? Tepuk pagi, siang, malam. Iya. Pagi, malam, siang, pagi, malam. Iya. Ya, Anjar, coba uraikan kisah tentang Dajjal yang tadi telah kita simak secara singkat aja. Dajjal yang Ya, terus siapa yang bisa doa, siapa yang hafal nih? Doa agar dijauhkan dari fitnah Dajjal. Coba. Iya, atau kelas bisa. Bagaimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min Oke, baik. Sebelum kita mulai ke materi, kayak seperti biasa, kita akan bikin kelompok menjadi 4. Satu kelompok 5 orang. Nah, bagaimana cara pembagiannya? Kita berhitung seperti biasa ya. Nah, setelah ini kita bagi kelompok karena pembahasan kita nanti akan ada di kelompok masing-masing. 4 kelompok aja ya. Satu kelompok berjumlah 5 orang. Berhitung sampai 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, nanti cari sumbernya di internet. Oke, saya bagi LKPD-nya dulu ya. Kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, pembagian kelompok sudah. Lihat tugasnya masing-masing, kerjakan. Ibu kasih waktu 50 menit buat ngerjain tugas. Jadi kelompok 1 kiamat sugro dan dalil, kelompok 2 kiamat kubro dan dalil. Kelompok 3, diskusikan dengan kelompok kalian mengenai kejadian turunnya Nabi Isa alaihissalam ke bumi sebelum hari kiamat. Dan kelompok terakhir, ceritakan kisah kematian dari satu tokoh yang kamu ketahui yang menjadi inspirasi. Kemudian jelaskan hikmah yang dapat kita terapkan pada kehidupan kita. Tokohnya dari kalangan sahabat atau tabi'in. Ada yang nanya? Kita pakai game dulu. Yang itu maju duluan. Yang salah. Siang, malam. Oke. Berarti kelompok 3 pertama siang, pagi,
Nabi Isa alaihissalam ke bumi sebelum hari kiamat. Setelah Dajjal keluar dan terjadinya kerusakan di muka bumi, maka Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi. Beliau turun di Menara Putih yang terletak di sebelah timur kota Damaskus di Syam, Syria. Pada waktu didirikannya sholat subuh, beliau sholat di belakang pemimpin golongan atau Ifatul Mansyurah. Beliau tidak membawa syariat, namun mengikuti syariat Muawiyah. Dan Sayyidina Husain siapa? Cucu Nabi. Ya kan? Ketika perang Karbala, Sayyidina Husain meninggal dikepung sama pasukan Muawiyah. Kemudian disitulah Sayyidina Husain dibunuh dengan sangat tragis. Dan kita kasih aplaus buat kelompok. Oke, kelompok selanjutnya, kelompok 2. Tanda-tanda hari kiamat kubro beserta dari Nabi pada setiap kejadian. Yang pertama, turunnya Nabi Isa ada di ayat Quran surat Al-Imran ayat 55. Itu dijelaskan bahwa Nabi Isa akan turun membantu umat muslim dan berencana imamati untuk melawan Dajjal. Yang kedua, munculnya binatang melata yang aneh ada di Quran surah An-Naml ayat 82. Hewan itu membawa cincin Nabi Sulaiman dan ciri-cirinya besar dan melata seperti ular. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan, yang berarti semuanya yang ada di bumi akan binasa. Tentang ciri chat, tanda-tanda kiamat sugro, ada yang mau bertanya atau nambahin? Ita dulu, Ita. Mau nanya, Ya, kan salah satu kita tadi ada kematian. Mau nanya mati suri itu apa sih? Mati suri. Coba kelompok 1. Mati suri itu apa sih? Kayak koma gitu kali kan. Mati Tiba-tiba hidup lagi. ya, mati terus hidup lagi tiba-tiba karena tahu hidup lagi. Itu nyawanya dibalikin lagi yang kemarin. Ya, mungkin dapat kesempatan kedua dari Allah. Ya, mati suri berarti orang meninggal beberapa lama kemudian dia hidup kembali dan ruhnya itu dibalikin. Sama ketika orang tidur kan? Orang tidur itu kan ruhnya pergi. Maka ketika ada yang orang tidur kemudian mimpi bertemu sama orang meninggal, nah itu Allah berfirman itu ketika setelah selesai dipertemukan dua ruh, dikembalikan yang satu, ditahan yang satu. Maksudnya ketika dikembalikan ruh yang hidup, kemudian si orang yang tidur tadi bangun lagi, tapi ditahan yang satu. Orang yang meninggal yang sebenarnya ruhnya itu ditahan. Jadi sebenarnya ada pertemuan antara dua ruh, ruh orang yang hidup dan ruh orang yang meninggal. Maka banyak kan orang yang bercerita kisah di akhirat itu seperti ini. Tahunya dari mana? Kabar dari ruh itu. Kabar dari ruh yang meninggal kemudian dia bertemu sama ruh yang hidup. Nah, gitu ya. Jadi itu termasuk mati suri juga karena ketika itu ruhnya itu pergi kemudian balik lagi ruhnya dikembalikan sama Allah. Bacakan surat Az-Zalzalah ayat 1 sampai 2 aja. Siapa yang mau bisa baca? Ayat 1 sampai 2, siapa yang hafal? Az-Zalzalah ayat 1 sampai 2. Cantik. Surat Waqiah ayat 1 sampai 6. Siapa yang bisa? Atau mau ditunjuk? Gina. Oke, udah selesai semua. Sekarang kita kerjain post-test ya. Kerjakan post-testnya masing-masing. Jangan ada yang nyontek. Udah selesai? Sudah. Kumpulkan. Sama LKPD-nya juga kumpulin ya. Sekarang kita masuk
Pertama yaitu matahari dari barat. Kemudian kabut. Kemudian ada dabah. Tahu dabah? Hewan melata. Dan hewan itu bisa berbicara bahasa manusia. Keluarnya api dari kota hijau yang menggiring. Api itu sangat panas. Sangat panas sampai orang itu lari, enggak nyadar ternyata digiring orang itu kepada mahsyar. Jadi nanti akan muncul api dari hijau. Api itu panas, jadi kayak api yang dari gunung meletus itu kan? Apanya tuh? Ya, apanya ya? Kesimpulan. Siapa yang bisa ngasih kesimpulan? Siapa yang mau ngasih kesimpulan kita pada pertemuan kali ini? Kelompok 1. Kesimpulan dari pembahasan. Iya, kelompok 2 dulu, Anjay. Iya, 1, kita bisa mengetahui tanda-tanda dari kiamat kubro. Jadi semua orang yang bernyawa ataupun yang tidak bernyawa ataupun orang tua kita yang sudah nggak ada pasti suatu saat nanti akan menghadapi namanya hari kiamat. Cuma bedanya kalau orang yang hidup pasti menghadapi tanda-tanda ini, orang yang mati nggak akan merasakan tanda-tanda ini. Tiba-tiba dibangunin udah tiupan kedua. Jadi dibanguninnya nanti tiupan kedua. Tiupan pertama kan dihancurin. Orang yang meninggal udah kondisinya udah mati. Nah, nanti pas bangun-bangun di tiupan kedua baru pada muncul. Nah, itulah dikumpulkan di mana? Di padang mahsyar. Nah, ketika itulah baru kita akan melaksanakan proses yang namanya yaumul hisab dan yaumul mizan. Betul? Nah, pembahasan itu akan kita bahas di minggu selanjutnya, yaitu tentang fase hari akhir. Dari mulai alam barzah, alam kubur atau alam barzah, kemudian masuk ke yaumul hisab. Habis yaumul hisab, apa sih yaumul hisab? Nah, nanti kita bahas. Apa bedanya yaumul hisab sama yaumul mizan? Nah, kalau yaumul hisab tuh kita menyaksiin ini nih, kayak gini di slide tentang hidup kita dari mulai lahir sampai kita mati. Ditampilkanlah slide di situ. Itu yaumul hisab. Setelah slide ditampilkan, slide dimatiin, baru yaumul mizan, baru ditimbang mana yang baik, mana yang buruk, mana banyak nih antara yang baik dan yang buruk. Itu bedanya yaumul hisab dan yaumul mizan. Nanti kita akan menyaksikan ini. Ketika itulah semua nggak akan ada yang ketika itulah semua bersaksi kecuali mulut gantian. Kalau sekarang selama kehidupan di dunia ini semuanya diam kecuali mulut. Nanti di yaumul hisab itu dibalik. Semua bersaksi kecuali mulut. Saatnya mulut terkunci dan semua anggota tubuh ikut bersaksi. Oke, sekarang kita tutup. Ketua kelas silakan pimpin doa menutup. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Udah, jadi besok kita bahas tentang fase-fase hari kiamat. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk bekal kita di dunia, sebagai pedoman kita nanti di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.